Kami berdua sudah berada di restoran yang jaraknya tak jauh dari kantor. Setelah hampir menghabiskan waktu setengah jam untuk makan siang, kini aku langsung membahas masalah kantor tadi. Ini semua bukan kehendakku, melainkan tuntutan darinya. Ada hal apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku cepat. Seorang Raihan Malik tidak sabaran sekali rupanya, balasnya. Bagaimana dengan penawaranku pagi tadi? Kamu bersedia? Kulihat Rani tersenyum, lebih tepatnya terkekeh. Aku bersedia membantu menyelamatkan perusahaanmu, asal dengan satu syarat. Aku mengernyitkan wajah. Syarat? Kamu harus menikah denganku. Bagaimana? Tanyanya dengan wajah yang bahagia. Hening sesaat. Setelah berpikir cukup lama, aku menghembuskan napas kasar dan memutuskan jawaban yang tepat. Untuk penawaran Rani tidak terlalu rumit, saya bisa menerimanya, ujarku setenang mungkin. Asal kau benar-benar mau menginvestasi ke perusahaanku. Intinya, ternyata wanita ini belum puas mendengar ucapanku. Baiklah, saya bersedia untuk menikah denganmu. Jam menunjukkan pukul 18.00. Ya, Raihan saat ini sudah berada di rumah. Semenjak kejadian di kantor tadi, entah mengapa ia terus memikirkan hal itu. Panggilan demi panggilan dari Nisa sama sekali tak ia gubris. Mas, Nisa mengguncang pelan tubuh Raihan, membuat ayah satu anak itu terlonjak kaget dan langsung melenggang pergi tanpa mempedulikan keberadaan sang istri. Nisa merasa begitu bingung saat melihat sikap acuh dan dingin Raihan. Sebelum pergi menyusul sang suami ke kamar, Nisa terlebih dulu mengambil jas dan tas milik Raihan yang tertinggal di sofa. Berhubung anak lelakinya itu sudah tidur dikarenakan terlalu lelah terus bermain dari siang sampai sore. Mas Raihan, kenapa ya? Kok tiba-tiba sikapnya jadi gini? Sampai di kamar, Nisa meletakkan jas dan tas sang suami di atas kursi. Terdengar suara gemericik air dalam kamar mandi. Mungkin Raihan tengah membersihkan diri. Sambil menunggu Raihan yang tengah mandi itu, wanita berbalut gamis itu kembali turun untuk mengambil makan malam beserta minumnya. Terlebih mengingat jika suaminya itu seperti memiliki beban yang begitu berat, otomatis lelaki itu tidak akan sempat makan. Sini, biar Nisa yang keringin rambut Mas Raihan, ujar Nisa seraya melangkah mendekati sang suami yang baru saja keluar dari kamar mandi. Namun baru 2 langkah, suara dingin dari Raihan membuat Nisa menghentikan langkahnya. Wanita itu amat terkejut dengan sikap berbeda yang ditunjukkan oleh suaminya itu. Ada apa sebenarnya ini? Batinnya bertanya. Enggak usah. Raihan mengambil handuk kecil yang ada di lemari, kemudian menggosokkan
ke rambut yang masih basah setelah keramas tadi. Sedangkan Nisa, wanita itu memilih diam seraya menundukkan kepalanya. Lelaki dengan kaos hitam itu melangkah ke arah ranjang dan menyandarkan tubuhnya yang terasa pegal-pegal. Ia sama sekali tak menegur atau mengatakan sepatah kata apapun kepada Nisa. Sungguh, jika boleh jujur, hati Nisa terasa sesak dan begitu sakit diacuhkan seperti ini. "Mas Raihan, udah makan?" tanya Nisa, mencoba mencairkan keheningan yang menderah. Hening. Raihan masih diam dan lebih fokus ke benda pipi yang saat ini sedang ia gunakan. Sesekali menyunggingkan senyumannya. Pertahanan Nisa hampir saja runtuh mengingat pesan masuk tadi pagi. Mungkinkah sikap Raihan seperti ini ada hubungannya dengan chat tadi? Pikirnya. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi kepada suami hamba? Jika ada masalah kantor atau apapun, tidak biasanya seperti ini. Jangan buat hamba berpikiran yang tidak-tidak kepada Mas Raihan. Wanita cantik itu naik, lebih tepatnya di sisi kiri sang suami bersandar. Mata indahnya tak lepas untuk menatap lekat wajah Raihan yang terlihat banyak pikiran. Akan tetapi, mengapa malam ini semuanya terasa berbeda? "Mas, belum makan kan? Nisa udah ambilin makan malam buat Mas. Biar aku ambilin sekaligus suapin ya," ujar Nisa. Lagi dan lagi tak ada balasan yang keluar dari mulut Raihan. Lelaki itu masih dengan posisi awal, fokus ke arah ponsel. Entah apa yang sedang dia lakukan, sampai senyum sendiri. Nisa mencoba untuk lebih dekat ke tempat sang suami duduk bersandar. Tangan mulusnya melingkar di lengan Raihan. Namun wanita anak satu itu terlonjak kaget saat dengan kasar lelaki yang ia cintai menepis tangannya. Air mata pun lolos berjatuhan tanpa mengenal waktu dan juga tempat. "Bisa diem gak?" Nisa hanya mampu menunduk, menyembunyikan air mata yang kian mengalir deras. Tangannya bergetar, ditambah dengan rasa takut saat mendengar bentakan dari Raihan. Tak pernah sekalipun ia mendapat bentakan dari sang suami. Raihan menghela napas berat, meletakkan ponselnya di atas nakas dan langsung merebahkan tubuhnya. Tak lupa menyelimuti sampai batas leher. Nisa masih dengan posisi semula. Sesekali wanita itu menyeka cairan bening yang tak kunjung berhenti. Nisa tahu kalau Mas Raihan belum makan. Sebelum tidur, makan dulu ya, biar gak sakit. Mendengar ucapan dari Nisa, Raihan menyibakkan selimut dan mengambil posisi duduk menghadap ke arah sang istri. Tatapan tajam itu ditujukan kepada wanita yang ada di hadapannya. "Punya telinga gak? Kalau mau makan, ya tinggal makan.
Gak usah cerewet. Ngerti kan? Nisa mencoba memberanikan diri, menanyakan perihal alasan sikap dari suaminya itu. Meskipun kali ini tatapan Raihan begitu tajam, membuat nyali siapapun menciut. Mas, kenapa sih? Nisa ada salah sama Mas Raihan? Atau Mas ada masalah di kantor? Cerita ke aku, Mas, biar gak menjadi beban buat kamu. Aku ini istri kamu. Sudah seharusnya Mas cerita apapun kepada Nisa. Bukan mendapat tanggapan dan sambutan yang baik, Nisa justru semakin dibuat terkejut mendengar bentakan sekaligus teriakan dari Raihan. Kedua tangannya mendadak bergetar. Buliran bening itu lolos tanpa diminta. Berisik, bentak Raihan. Lelaki itu langsung keluar kamar dan memilih untuk tidur di luar. Lebih tepatnya di sofa depan ruang keluarga. Setelah kepergian sang suami, tangis Nisa kembali pecah, terisak-isak. Mengapa suaminya tiba-tiba berubah? Batin Nisa. Apa salah Nisa, Mas? Kenapa kamu bersikap seperti ini? Aku minta buat kamu cerita kalau ada masalah, tetapi justru bentakan dari kamu yang aku dapatkan, Mas. Lirih Nisa yang masih sesenggukan bersambung.